kita lihat pantauan dari Jogja, Solo, kemudian perbatasan Jawa Timur, Sragen, Jawa Tengah, dari sampai sini sekarang Ngawi. Kita lihat teman-teman di lantas Jogja, Jawa Tengah, Jawa Timur sudah melaksanakan persiapan dan simulasi pengamanan mudik, dilarang mudik Lebaran di tahun 2021. Kesiapan mengenai posnya siap, personil siap, sarana prasarana siap. Kemudian lintas instansi semua juga hadir semua, kompak, sinergi, lengkap untuk mengelola situasi dilarang mudik, situasi mobilitas di lapangan untuk mengendalikan semua dilarang mudik pada tahun 2021. Ya, kalau Anda dengar tadi pernyataan bahwa berkali-kali disebutkan dilarang mudik. Tapi memang sebelumnya saya yakin masyarakat masih mengacu kepada peraturan bahwa sebelum tanggal 6 boleh mudik. Memang syarat-syarat yang diberlakukan ketat. Tapi memang dalam suasana yang pastinya kita ketika Lebaran ingin ketemu dengan keluarga, jadi rasa ingin pulang kampung itu memang sangat sulit untuk dibendung. Meskipun memang kondisinya saat ini adalah pandemi. Itu akan saya bahas di malam hari ini. Pasti sudah hadir narasumber-narasumber saya mulai dari Dr. Yusuf Kristianto. Selamat malam dokter. Selamat malam. Dan juga sudah hadir di sini Ustadz Dasat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum saya untuk mengecek sebenarnya bagaimana sih kebijakan ini, kita harus mengacu yang mana. Sudah ada rekan-rekan saya yang sudah siap mengabarkan di 2 titik, mulai dari Yogyakarta dan juga Jakarta. Sudah ada Agita Malika di Stasiun Senen dan juga Arga Dumadi di Yogyakarta Stasiun Tugu. Sekarang saya akan menyapa rekan-rekan saya. Saya mau bertanya kepada Agita Malika. Agita Malika, bagaimana suasana di sana? Sebenarnya masyarakat di sana tahu tidak sih sebenarnya mudik boleh atau enggak sih? Bagaimana Agita? Iya, Caca, Anissa dan juga pemirsa, betul sekali bahwa gelombang mudik lebih awal ini sudah terasa sekali di Stasiun Pasar Senen Jakarta. Bahkan jika 30 menit yang lalu, Caca dan juga pemirsa dapat kami gambarkan, antrian para calon penumpang ini terlihat cukup mengular, terutama di loket antrian untuk mengikuti Genos maupun swab antigen. Sebagaimana diketahui, Genos atau salah satu syarat bagi para calon penumpang kereta api untuk melakukan perjalanan keluar kota adalah dengan melampirkan hasil negatif, bisa berupa PCR, antigen maupun Genos. Dan tadi memang antriannya cukup padat, dan tadi kami memang sempat menanyakan Caca dan juga pemirsa apakah mereka betul-betul sadar mudik ini salah satu langkah yang dikhawatirkan untuk memicu penambahan kasus COVID-19. Namun mereka tetap menegaskan bahwa selama mereka masih mudik di tanggal sebelum larangan mudik, yaitu tanggal 6 hingga 17 Mei, maka masih diperbolehkan dan mereka masih taat begitu pada aturan. Namun memang untuk antrian para calon penumpang, tadi khususnya untuk di antrian pada saat mengikuti tes Genos maupun swab antigen, ini tidak dapat dihindari bahwa mereka sedikit melanggar protokol kesehatan, Caca dan juga pemirsa, karena tidak adanya jaga jarak antar salah satu penumpang dengan penumpang yang lain. Kemudian juga upaya dari petugas pun kemudian memberikan instruksi kepada para penumpang ini agar bisa menjaga jarak sehingga tidak melakukan kontak erat antar penumpang. Dan kemudian juga jika kami menggambarkan situasi terkini, Caca dan juga pemirsa, meskipun suasana atau aktivitas di Stasiun Pasar Senen ini cukup padat, namun memang PT KAI tidak menambahkan atau tidak menambah operasional kereta. Di mana diketahui untuk operasional kereta ini masih sama, yaitu 17 hingga 20 kereta yang diberangkatkan setiap harinya. Terdiri dari 6.000 penumpang, ini merupakan 70% dari kapasitas semestinya, yaitu 10.000 penumpang. Dan menurut prediksi dari PT KAI sendiri, situasi atau kepadatan di Stasiun Pasar Senen ini masih akan terus berlanjut hingga puncaknya itu pada tanggal 5 Mei 2021. Sebagaimana ini diketahui merupakan 1 hari sebelum larangan mudik diberlakukan. Kita juga akan terus memantau bagaimana upaya yang dilakukan oleh petugas yang ada di sini untuk mengurai kepadatan maupun antrian penumpang yang ada di sini. Demikian, Caca. Ya, terima kasih Agita. Sekarang saya ke Jogja, sudah ada Arga Dumadi di sana. Arga, kalau calon penumpang di sana sebenarnya kena ada kelonggaran bahwa mudik sebelum tanggal 6 boleh, tapi memang syaratnya ketat. Mereka semua melengkapi surat mulai dari antigen atau juga Genos dan juga surat izin masuk ya. Bagaimana Arga?
Ya, Caca dan pemirsa, kami kabarkan kepada Anda bahwa untuk calon penumpang yang berada di stasiun Tugu Yogyakarta sendiri nih, minimal mereka saat ini harus membawa surat bebas COVID yang dibuktikan dengan adanya hasil dari rapid antigen maupun Ginos. Ini yang sudah disediakan juga oleh stasiun Tugu Yogyakarta dengan tarif di mana Ginos ini dipatok dengan harga Rp30.000 untuk penumpang dan juga untuk rapid antigen itu adalah Rp85.000. Dan memang momen-momen sebelum tanggal 6 Mei 2021 yang kabarnya akan diberlakukan larangan mudik ini memang tampaknya ini digunakan juga oleh masyarakat di Yogyakarta dan juga sekitarnya ini untuk segera melakukan mudik ataupun juga untuk berpindah menuju ke kota mereka masing-masing begitu ya. Namun untuk di stasiun Tugu Yogyakarta sendiri dapat Anda saksikan di layar kaca Anda, suasana pada hari Minggu malam ini memang tidak terlihat begitu ramai. Bahkan informasi yang kami dapatkan dari pihak Humas KAI Daob 6 sendiri, untuk selama seminggu terakhir ini sendiri memang belum terlihat adanya penumpukan ataupun juga lonjakan dari jumlah penumpang yang ada di kawasan KAI Daob 6, yaitu meliputi stasiun Tugu Yogyakarta, stasiun Tempuyangan, stasiun Wates, stasiun Klaten, dan juga sekitarnya begitu. Tercatat pada hari ini sendiri, untuk jumlah penumpang pada hari Minggu ini memang lebih banyak bila dibandingkan dengan hari-hari kemarin. Setidaknya untuk hari ini di KAI Daob 6 tercatat ada 5.000 penumpang. Ini adalah penumpang di keberangkatan begitu. Sedangkan untuk penumpang kedatangan ada di angka sekitar 3.000 orang begitu. Dan di hari-hari lainnya untuk penumpang keberangkatan sendiri tercatat cukup stabil berada di angka sekitar 3.000 penumpang per harinya. Begitu juga untuk di kedatangan itu juga ada di angka sekitar 3.000 penumpang. Dan melihat situasi saat ini, maka dari pihak KAI Daob 6 sendiri memang belum terlihat adanya langkah-langkah antisipasi untuk mengatur jumlah lonjakan karena mengingat ini masih dinilai cukup normal begitu. Untuk sementara demikian, kembali ke Jakarta. Terima kasih Arga dari Yogyakarta, Agita dari Senen. Sekarang sebelum saya ke Ustadz Das'ad dan juga Dr. Yusuf, saya akan terlebih dahulu mengecek sebenarnya duduk aturannya seperti apa pemirsa. Kenapa banyak kendaraan yang diminta untuk putar balik? Salahnya di mana? Katanya sebelum tanggal 6 boleh mudik gitu. Kemudian saya akan tanya kepada Kabak Ops Korlantas Polri, Kombes Pol Rudi Antariksawan. Selamat malam Pak Rudi. Selamat malam, Pak. Ya, Pak Rudi. Ya. Dan Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Dr. Latif, Dr. Wisya. Ya, Pak Rudi, supaya masyarakat tidak bingung, karena kasihan juga ya mereka sudah siap-siap packing hari ini supaya bisa mudik, karena sebelum tanggal 6 katanya kemarin ada aturan boleh mudik. Tapi kenapa Pak, jajaran Bapak di lapangan ada yang memutar-mutar balikan kendaraan? Ada yang salah di mana ya Pak ya? Jadi sebenarnya begini. Jadi sesuai dengan adendum surat edaran Satgas COVID-19, mulai tanggal 22 April sampai tanggal 5 Mei itu kan ada masa pra pengendalian mudik ya. Kemudian nanti tanggal 16 sampai tanggal 6 sampai 17 Mei itu peniadaan mudik, kemudian pasca peniadaan mudik tanggal 18 sampai 24. Jadi sekarang itu masa pra peniadaan mudik. Jadi masyarakat yang melakukan perjalanan ini harus melengkapi dokumen kesehatan ya, dan perjalanan yang diperbolehkan itu perjalanan non mudik. Jadi perjalanan dalam artian kalau mereka ada kepentingan khusus ya, kepentingan khusus yang mungkin yang orang tuanya sakit keras, kemudian ada berobat ya, ada ibu-ibu hamil ya, kemudian juga ada persalinan begitu, dan hal lain yang itu benar-benar dalam keadaan urgent. Jadi sebenarnya semenjak tanggal 26 Maret, Menteri PMK menyampaikan bahwa mudik ditiadakan, kemudian arahan Presiden ya juga bahwa mudik itu ditiadakan. Jadi sebenarnya yang diputarbalikkan ini yang terindikasi masyarakat mau mudik. Jadi tujuannya mudik. Kalau yang lain tentunya yang tidak diputarbalikkan ini mereka yang benar-benar ada urgensi ya, atau perjalanan rutin ya.
Begitu Mbak Jenar. Pak Rudi, saya tegaskan lagi, Ya. ini dengar ya pemirsa, ini baik-baik. Jadi masyarakat sebelum tanggal 6 tidak boleh mudik, begitu? Mudik memang dilarang, jadi tidak boleh. Intinya, esensinya itu mudiknya tidak boleh. Jadi sebelumnya juga nggak boleh. Tetapi yang diperbolehkan ini adalah perjalanan. Ya, perjalanan yang intinya ada hal-hal yang urgent. Ya, urgent. Yang benar-benar memang harus pulang. Nah, begitu. Dan itu memang sudah diatur di adendum surat edaran Satgas COVID-19. Ya, ada tambahan kausal ini. Jadi perjalanan non mudik tertentu ini diperbolehkan, ya. Oke. Tentunya Berarti dikuatkan dengan surat keterangan dari kepala desa kelurahan begitu. berarti peraturan yang sebelumnya dikeluarkan oleh Kemenhub mudik tidak boleh 6 sampai tanggal 17 tidak berlaku ya Pak ya, bahwa mulai tanggal 24 April pun tidak boleh mudik hingga bulan Mei, begitu ya? Permenhub ini dikeluarkan juga menginduk pada surat edaran Satgas COVID-19. Di situ dinyatakan peniadaan mudik tanggal 6 sampai 17 Mei di Permenhub, dan ada pra. Jadi ada pra peniadaan mudik. Dalam artian di Permenhub disebutkan bahwa perjalanan non mudik diperbolehkan. Jadi non mudik, jadi Oke. tujuannya bukan semata-mata mudik gitu. Dan di situ pun ya di surat edaran Satgas itu walaupun mereka sudah terlanjur mudik ya, kucing-kucingan mendahului, tapi akan diisolasi Baik. 5 kali 24 jam. Seluruh pimpinan daerah dipastikan sudah membuat peraturan daerah untuk mengisolasi mereka yang nekat. Baik. Pak Ya, Rudi. jadi itu juga kita maksimalkan. Kan ada Ya. PPKM Mikro. Itu akan memantau siapa yang pergi, siapa yang datang. Oleh karena yang paling penting itu kesadaran kita. Iya. Pak Rudi. Keselamatan kita, jangan begitu loh. Pak Rudi, kalaulah supaya masyarakat ini mengerti secara jelas, saya andaikan saja, misalnya ada satu keluarga terdiri atas ibu, ayah, dan juga anaknya, mau masuk misalnya ke wilayah Cirebon lah, taruh seperti itu ya. Dia bawa surat antigen dan PCR apapun itu, dan juga surat izin masuk dari desa setempat. Itu boleh nggak Pak? Kalau memang ada surat izinnya, itu berarti kepala desa kelurahan mengeluarkan itu sudah berdasarkan pertimbangan. Jadi itu diperbolehkan, ada pertimbangan urgensi, boleh ya. Berarti bukan dalam rangka mudik itu, jadi diperbolehkan ya, dan melengkapi surat kesehatan negatif COVID-19. Ya, oke. Begitu. Jadi kita punya bijak. Baik. Bukan Nah, seperti itu. baik, ini penting ya supaya nanti masyarakat Ya. tidak terlalu percaya diri hanya bermodalkan surat PCR dan juga antigen tapi nggak bawa surat SIKM itu tadi ya, surat izin keluar masuk. Nah, ini memang bahaya, bisa kemudian diputar balik. Per hari ini berapa banyak Pak calon pemudik yang sudah diputar balik? Kisaran berapa? Sampai sekarang ada 5.600 yang sudah diputar balikkan. Ini yang benar-benar terindikasi semata-mata mudik ya, tanpa alasan yang jelas. Jadi, Baik. ya. Terima kasih Kombes Pol Rudi Antariksawan, Kabak Ops Korlantas Polri. Nah, ini masyarakat harus dengar sangat jelas, mudik tidak boleh, tapi memang ada syarat kalau mau masuk ke kampung halaman. Surat SIKM dan surat swab PCR atau juga antigen. Tapi nanti sesaat lagi bolehlah kita kemudian melihat dari sudut pandang masyarakat ini. Nanti saya ke Ustadz Das'ad dan juga Dr. Yusuf. Mau pulang kampung, rindu kampung halaman, kok dibatasi? Oh, tega bener gitu ya. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.